Gyu Tomioka, seorang pilar yang tidak lolos di seleksi akhir Kimetsu no Yaiba. Oke, para Oni Indonesia, sebelum kita membahas aib Gyu Tomioka, mari kita mengenal latar belakang karakter yang awalnya terlihat cool layaknya Sasuke ini. Gyu Tomioka adalah pemburu iblis dan dia menduduki posisi pilar air di pasukan pemburu iblis ini. Untuk kepribadiannya sendiri, Gyu selalu memakai ekspresi serius di wajahnya dan memiliki kepribadian yang pendiam, rasa keadilan yang kuat. Dia tidak memiliki toleransi terhadap mereka yang tidak tahu keterbatasan mereka sendiri dan membuang hidup mereka. Meskipun membiarkan Nezuko hidup karena kegigihan Tanjiro, seperti kebanyakan pemburu iblis, ia tidak ragu-ragu ketika membunuh iblis lain dan tidak menghormati mereka sama sekali. Dia tampaknya memiliki kompleks dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dia dan terkejut ketika Shinobu mengklaim dia dibenci oleh banyak orang. Dia tidak banyak bicara dan kesulitan berinteraksi dengan orang lain, jadi biasanya dia menjaga jarak. Terungkap bahwa Gyu menderita kompleks rendah diri yang ia kembangkan sejak partisipasinya dalam seleksi akhir. Itu menjadi parah sampai-sampai dia berpikir untuk meninggalkan posisinya sebagai pilar air. Sampai Tanjiro membantunya menyadari bahwa alih-alih bertindak atas kesalahan orang yang selamat, dia harus menghargai hidupnya dan hidup untuk orang-orang yang mengorbankan hidup mereka untuknya. Untuk latar belakangnya, ketika Gyu masih muda, keluarganya dibunuh oleh setan. Gyu selamat karena dia dilindungi oleh kakak perempuannya. Oke, sekarang mari kita bahas akhirnya. Kita mulai percakapan Tanjiro dan Gyu di chapter 130. Ketika Tanjiro mendatangi Gyu yang sedang menyendiri di sebuah rumah, mereka membahas tentang pelatihan. Di sini Tanjiro ingin dilatih oleh Gyu tapi ditolak. Kemudian Tanjiro menanyakan alasannya dan Tanjiro mencium adanya amarah pada Gyu. Dan Gyu marah karena tidak bisa menguasai nafas air dan menyarankan Tanjiro untuk menjadi pilar air. Dan Tanjiro bertanya, bukannya kamu adalah pilar air? Tapi di sini Gyu menganggap posisi pilar kosong saat ini karena dia menganggap dirinya tidak pernah layak menjadi seorang pilar. Gyu mengusir Tanjiro untuk pergi seraya dia meninggalkan Tanjiro. Kemudian flashback Tanjiro yang sedang diberikan amanah oleh Oyakata untuk membujuk Gyu, dan permintaan itu diterima oleh Tanjiro. Kemudian Tanjiro selalu mengikuti Gyu dan berbicara hal-hal yang sepele dari siang hingga malam, yang berlangsung sampai hari keempat yang membuat Gyu menyerah. Akhirnya Gyu angkat bicara dan menceritakan hal yang tak terduga, yaitu bahwa dia tidak pernah lolos di ujian seleksi akhir Kimetsu no Yaiba. Karena pada saat itu dia pergi ke seleksi pada saat berusia 13 tahun dengan Sabito, yang merupakan teman akrabnya yang dilatar belakangi mereka sama-sama kehilangan keluarga. Pada saat seleksi tahun itu hanya Sabito yang mati karena dialah yang hampir mengalahkan semua iblis di gunung, dan semua orang diterima di seleksi tersebut. Sementara Gyu terluka di awal seleksi karena diserang oleh iblis yang membuatnya pingsan dan ditolong oleh Sabito dengan menyerahkannya kepada rekan-rekan lainnya. Sementara Sabito dia menuju ke arah suara yang meminta pertolongan, dan setelah Gyu sadar ternyata seleksinya sudah berakhir dan dia terpilih karena berhasil bertahan hidup selama 7 hari. Setelah mendengar cerita masa lalu Gyu dan flashback Tanjiro yang dilatih Sabito serta momen bersama pilar api Rengoku, kemudian Tanjiro bingung apa yang harus ia lakukan untuk menyadarkan Gyu. Dan Tanjiro memiliki satu pertanyaan untuk Gyu, yaitu tentang kepercayaan Sabito yang membuat hubungan mereka berdua tetap terjaga. Dan plak, kata-kata itu seperti halnya tamparan keras buat Gyu. Sekaligus dia mengingat flashbacknya ketika ditampar oleh Sabito, karena dia menganggap bahwa mati itu lebih baik. Kemudian Gyu mengingat percakapan pentingnya dengan Sabito, dan dia tersadar atas kepercayaan kakaknya dan Sabito tersebut. Dan akhirnya dia meminta maaf akan sifat kekanak-kanakannya. Oke, sekian pembahasan aib Gyu Tomioka hari ini. Kita lanjut di video spoiler lainnya. Dan buat kalian kalau ada saran kritik yang membangun untuk kedepannya maupun request, dipersilahkan.
Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton dan selalu mensupport channel Animania Indonesia ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala sesuatunya. Amin. Oke para Oni, itulah tadi spoiler-spoiler yang sudah saya bahas. Semoga berkesan dan sampai jumpa lagi. Salam Animania Indonesia.